Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel kita, Pak Bu Guru. Di video kali ini, kita akan membahas soal-soal latihan pedagogik untuk semua jurusan secara jelas dan terperinci. Namun, sebelum kita mulai, buat sahabat Pak Bu yang baru pertama kali mampir di channel kita, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nah, sekarang mari kita bahas soalnya satu persatu. Soal yang pertama, landasan pendidikan jenis ini memiliki asumsi yang bersumber pada hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai, serta perilaku yang dinilai baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikan adalah A. Landasan filosofis, B. Landasan sosiologis, C. Landasan religius, D. Landasan yuridis, atau E. Landasan psikologi. Menurut teorinya, landasan filosofis pendidikan adalah pandangan-pandangan yang bersumber dari filsafat pendidikan mengenai hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai serta perilaku yang dinilai baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikan. Filosofis artinya berdasarkan filsafat pendidikan. Kemudian landasan sosiologis bersumber pada norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa sehingga tercipta nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat. Kemudian landasan religi adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Pendidikan adalah aspek-aspek hukum yang mendasari dan melandasi penyelenggaraan pendidikan. Kemudian landasan yuridis terdiri atas landasan psikologis dan sosiologis. Dan yang terakhir, landasan psikologis adalah ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan yang ditampakkan dalam bentuk perilaku baik manusia ataupun hewan, yang pemanfaatannya untuk kepentingan individu atau manusia baik disadari ataupun tidak, yang diperoleh melalui langkah-langkah ilmiah tertentu serta mempelajari penerapan dasar-dasar atau prinsip-prinsip, metode, teknik, dan pendekatan psikologis untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah dalam pendidikan. Nah, berdasarkan teori-teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan yang memiliki asumsi yang bersumber pada hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai serta perilaku yang dinilai baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikan adalah yang option A, yaitu landasan filosofis. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah, sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru, sedangkan siswa pasif, karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran A. Behavioristik, B. Perennialisme, C. Humanisme, D. Essentialisme, atau E. Rekonstruksionisme. Menurut teorinya, behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian, perennialisme hampir sama dengan esensialisme, tetapi lebih menekankan pada keabadian atau ketetapan atau kenikmatan, yaitu hal-hal yang ada sepanjang masa. Yang ketiga, humanisme merupakan kelanjutan dari prinsip progresivisme karena telah menganut banyak prinsip dari aliran tersebut, seperti pendidikan yang berpusat pada siswa, guru tidak otoriter, fokus terhadap aktivitas dan partisipasi siswa. Kemudian esensialisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa suatu entitas memiliki karakteristik yang inheren dan melekat sehingga tidak dapat dipisahkan dengan entitas tersebut dan sekaligus mendefinisikannya. Dan terakhir, rekonstruksionisme bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pada peserta didik terkait dengan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang bersifat umum.
sehingga peserta didik memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, dari kelima aliran pendidikan tersebut, yang sesuai dengan kondisi dalam soal, yaitu pembelajaran yang terpusat pada guru, adalah pilihan yang A, behavioristik. Karena di sana dijelaskan bahwa adanya interaksi antara stimulus dan respon, di mana stimulus yang dimaksud yaitu guru yang menyampaikan pembelajarannya, sedangkan siswa memberi respon saja terhadap stimulus yang diberikan guru. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama pada aspek A. Status sosial, B. Moral, C. Etnik, D. Minat, atau E. Motivasi. Menurut teorinya, status sosial manusia diciptakan Tuhan dengan diberi rizki seperti berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Kemudian, moral adalah sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku karena moralitas memiliki kriteria nilai atau value yang berimplikasi pada takaran kualitatif seperti baik buruk, benar salah, pantas atau tidak pantas, wajar atau tidak wajar, layak tidak layak, dan sejenisnya. Sedangkan etnis adalah suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan yang lain berdasarkan akar dan identitas kebudayaan. Kemudian minat dapat diartikan sebagai suatu rasa lebih suka, rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Dan yang terakhir, motivasi, menurut Ulutkovsky, yaitu suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan atau persistens pada tingkah laku tersebut. Dalam arti lain, motivasi merupakan dorongan untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, jika kita lihat dari kelima penjelasan tersebut, untuk kasus siswa yang diminta mengenakan pakaian adat daerah masing-masing, tentu saja memperhatikan karakteristik peserta didik pada aspek etnis. Karena siswa akan menunjukkan identitas kebudayaan mereka masing-masing. Sehingga jawaban yang tepat yaitu C. Etnis. Mari kita lanjut soal yang keempat. Pak Adit seorang guru SMPX ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh, dan pegawai swasta. Namun, Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Minat, B. Motivasi, C. Etnik, D. Kultural, atau E. Status sosial. Untuk soal yang keempat ini, menggunakan penjelasan yang sama seperti soal sebelumnya. Maka bisa kita simpulkan bahwa perlakuan Pak Adit di sini yang memberikan perhatian dan pelayanan yang sama tanpa membedakan latar belakang kondisi ekonomi peserta didiknya, pekerjaan, atau kedudukannya sudah jelas bahwa Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik pada aspek status sosial. Sehingga jawaban yang tepat adalah E. Status sosial. Lanjut soal yang kelima. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Kemampuan awalnya, B. Motivasi belajarnya, C. Perkembangan sosialnya, D. Perkembangan emosinya, atau E. Perkembangan motoriknya. Berdasarkan teorinya, kemampuan awal atau entry behavior menurut Ali merupakan keadaan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru.
Sehingga untuk mengetahui kemampuan awal ini, kita harus melakukan tes sebelum dilakukan pembelajaran. Sedangkan untuk motivasi belajar, perkembangan sosial, emosional, dan motorik, hal ini bisa terlihat saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Maka jawabannya adalah A. Kemampuan awal. Kita lanjut soal yang keenam. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Etnik, B. Minat, C. Gender, D. Status sosial, atau E. Kultural. Berdasarkan teorinya, etnik adalah suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan yang lain berdasarkan akar dan identitas kebudayaan. Kemudian minat dapat diartikan sebagai suatu rasa lebih suka atau rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tertentu. Kemudian gender artinya jenis kelamin. Untuk status sosial, manusia diciptakan Tuhan dengan diberi rizki seperti berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, atau penghasilan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, kultural adalah budaya yang ada di masyarakat seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, atau adat istiadat. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Pak Aris untuk memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya masing-masing merupakan tindakan yang memperhatikan karakteristik peserta didik pada aspek E, kultural. Oke, soal selanjutnya adalah soal nomor 7. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Motivasi, B. Kultural, C. Sosial, D. Status sosial, atau E. Etnik. Untuk soal nomor 7 ini masih tetap menggunakan penjelasan yang sama dengan soal sebelumnya. Jika kita lihat, di sini memperhatikan semangat dan keaktifan. Jika kita lihat, di sini memperhatikan semangat dan keaktifan peserta didik tentu saja berkaitan dengan keinginan atau dorongan dari peserta didik tersebut untuk melakukan suatu hal tertentu. Sehingga aspek yang diperhatikan adalah A. Motivasi. Mari kita lanjut soal berikutnya. Soal yang ke-8, perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kohlberg terdiri dari beberapa tahap. Tahap naively egoistic orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan A. Akibat perbuatan, B. Persetujuan orang lain, C. Kontrak atau imbal jasa, D. Ketertiban sosial, atau E. Hati nurani. Menurut teorinya, Kohlberg, Sunardi, dan Imam Sujadi mengatakan bahwa perkembangan moral anak atau peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, prekonvensional, yang kedua, konvensional, dan yang ketiga, postkonvensional. Tahap prekonvensional terjadi pada usia 6-10 tahun yang meliputi aspek obedience and punishment orientation, yaitu orientasi anak atau peserta didik masih pada konsekuensi fisik dari perbuatan benar salahnya, yaitu hukuman dan kepatuhan, atau anak menilai baik buruk berdasarkan akibat perbuatan. Pada tahapan prakonvensional, terdapat aspek naively egoistic orientation, yaitu orientasi anak atau peserta didik pada instrumen relatif. Perbuatan benar adalah perbuatan yang secara instrumen memuaskan keinginannya sendiri. Kepeduliannya apakah mendatangkan keuntungan atau tidak, atau anak menilai baik buruk berdasarkan kontrak atau imbal jasa. Kemudian tahap konvensional terjadi pada usia 10-17 tahun yang meliputi aspek good boy orientation, yaitu orientasi perbuatan yang baik adalah hal yang menyenangkan, membantu, atau disepakati oleh orang lain. Dari penjelasan tersebut, sudah jelas bahwa tahapan naively egoistic orientation berada pada tahapan prekonvensional, di mana
Naively egoistic orientation berdasarkan pada aspek kontrak atau imbal jasa, sehingga jawabannya adalah C, kontrak atau imbal jasa. Lanjut ke soal nomor 9. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. B. Menggunakan program audio dan modul. C. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket. D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Atau E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Berdasarkan teorinya, gaya belajar menurut Mas Ganti didefinisikan sebagai cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu visual, auditif, dan kinestetik. Peserta didik visual yaitu peserta didik yang belajarnya akan mudah dan baik jika melalui visual atau penglihatan. Misalnya, guru ketika melakukan proses pembelajaran dapat menggunakan media visual seperti gambar, poster, diagram, handout, PowerPoint, peta konsep, bagan, peta, film, video, multimedia, dan televisi. Sedangkan peserta didik auditory, yaitu mereka yang mempelajari sesuatu akan mudah dan sukses melalui pendengaran. Peserta didik yang bergaya belajar auditori akan menyukai penyajian materi pembelajarannya melalui ceramah dan diskusi. Sedangkan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik adalah peserta didik yang melakukan aktivitas belajarnya secara fisik dengan cara bergerak, menyentuh atau meraba, dan melakukan. Jika kita melihat di masing-masing pilihan jawaban ini, untuk pilihan yang A, metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, ketiga metode ini hanya memenuhi gaya belajar untuk peserta didik yang auditori. Kemudian pilihan yang B, program audio dan modul, metode ini hanya memenuhi gaya belajar untuk peserta didik yang auditori dan visual saja. Untuk opsi yang C, media komik pembelajaran dan buku paket ini hanya memenuhi gaya belajar untuk peserta didik yang visual saja. Kemudian pilihan yang E, modul dan PowerPoint, ini juga hanya memenuhi gaya belajar untuk peserta didik yang visual saja. Sehingga dari kelima pilihan jawaban ini, yang paling tepat untuk memenuhi ketiga gaya belajar peserta didik tersebut adalah option yang D, yaitu menggunakan media audio untuk peserta didik yang auditory, video untuk peserta didik yang visual, dan percobaan untuk peserta didik yang kinestetik. Untuk soal yang ke-10, perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media gambar, B. Media benda nyata, C. Media grafis, D. Media poster, atau E. Media cetak. Nah, jika kita perhatikan di soal, di sana dikatakan peserta didik berada pada taraf operasional konkret, yaitu berhubungan dengan benda-benda yang nyata. Jadi dapat disimpulkan jawaban yang tepat adalah B, menggunakan media benda nyata.